Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. One Piece Movie Red merupakan film yang sebentar lagi akan tayang, tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun ini. Dilihatkan dalam trailer pertama, memperlihatkan sosok gadis sedang bermain musik, serta dimunculkannya sosok Shanks pada lambang film ini. Hal ini mengartikan kalau Shanks dan gadis itu akan menjadi pokok utama dalam film ini. Diketahui dalam trailer terbaru telah terungkap siapa gadis tersebut. Dia bernama Uta. Katanya dia adalah putri dari seorang yang tidak kita duga, yaitu sang kapten dari bajak laut berambut merah yaitu Shanks. Menarik dan sungguh menimbulkan banyak pertanyaan, bukan? Maka dari itu kita akan membedah apa saja dalam trailer tersebut beserta bukti lain yang kami temukan dalam postingan Toei di Twitter. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan di balik misteri One Piece film Red versi Efek Anime. Seperti yang kita tahu dalam trailer kedua tersebut banyak misteri yang belum terpecahkan. Dikarenakan ada dua karakter baru yang ditampilkan dalam movie ini, yaitu sang konflik utama dari film ini yaitu Uta, dan satu orang baru lagi yang bernama Gordon. Nah, agar kalian lebih memahami pembahasan yang akan kita ulas, kami akan memberikan poin penting untuk mengulasnya. Poin pertama ialah siapa sebenarnya Uta dan Gordon itu. Poin kedua, apakah Shanks terhubung dengan semua ini? Poin ketiga, apa maksud poster yang ada pada kostum Luffy dan kawan-kawan? Dan untuk poin terakhir, kita akan menyimpulkan keseluruhan poin dan prediksi cerita nantinya. Mari masuk ke poin pertama. Siapa dua karakter baru tersebut? Kita mulai dari karakter Uta dahulu. Awal trailer kita sudah mengetahui bahwa dalam film ini kita disajikan cerita yang sangat berbeda dari movie yang sebelumnya. Alasan Oda membuat ini karena ia ingin membuat sesuatu yang berbeda tanpa menghilangkan keseruan sama seperti tema movie sebelumnya. Dan kali ini Oda menyajikan tema tentang musik. Jelas saja setelah keluarnya trailer kedua, kita sudah mengetahui profesi apa yang dijalani oleh Uta. Yakni dia adalah seorang diva atau penyanyi yang sangat terkenal dalam dunia One Piece. Dia digambarkan sebagai sosok gadis yang sangat cantik, memiliki rambut berwarna merah dan putih kemerah mudaan. Dari tampilan ini sudah terlihat bahwa karakter dari Uta ini sangat mencolok. Maka dari itu dia bisa menjadi diva yang sangat terkenal. Diketahui juga di dalam poster dalam postingan Twitter Toei, kita bisa melihat Uta bukanlah seorang diva biasa. Karena dia memiliki lambang sendiri. Dan biasanya jika seperti ini, pastinya orang tersebut memiliki bajak laut. Untuk saat ini belum diketahui apa maksud dari lambang itu, yang pasti dia bukan hanya sekedar penyanyi biasa. Selain itu ada bukti menarik lagi dari Uta, yakni dia memakai sebuah benda aneh di kedua kupingnya. Awalnya kami berpikir itu hanya aksesoris saja. Namun setelah melihat trailer tersebut, kita bisa melihat bahwa di masa kecilnya dia juga memakai alat seperti itu. Jadinya kita bisa menyimpulkan kalau Uta sepertinya tunarungu atau tuli. Sehingga untuk menutupi kekurangannya sebagai seorang diva, dia membuat benda tersebut menjadi aksesoris. Kenapa kami berpendapat demikian? Dikarenakan dalam dunia nyata, seorang public figure, terutama idol, pastinya akan menutupi segala kekurangannya dengan sesuatu. Contohnya seperti operasi plastik atau memberi aksesoris pada penampilannya. Sebab dari itu dengan penampilan Uta seperti itu, kami pun berpendapat demikian. Namun jika teori dari kami salah, maka benda tersebut hanyalah aksesoris belaka dan tidak memiliki hubungan apapun. Lanjut dari karakter kedua. Karakter ini merupakan karakter baru pada film ini, yang mana kita tahu bahwa Gordon memiliki hubungan dengan Uta. Entah seperti apa hubungannya dengan Uta, satu hal yang pasti dia akan menjadi karakter penting dalam film ini. Satu hal menarik lagi darinya, ialah dia sama-sama memakai sesuatu benda aneh menutupi dua kupingnya. Nah, karena dua kesamaan tersebut sudah memperkuat teori bahwa Uta tunarungu menjadi valid. Bila kita melihat kesamaan tersebut, maka sudah pasti Gordon adalah orang yang mengajari Uta menjadi diva nomor 1. Bisa saja dia adalah orang yang mengarahkan tujuan Uta ke hal yang buruk, dalam rangka untuk merubah dunia seperti keinginannya. Apakah teori terdengar masuk akal atau tidak? Jika iya, kalian bisa komen di bawah. Poin kedua, apakah Shanks terhubung dengan konflik dari film ini? Jawabannya sangat jelas. Bagaimana tidak, secara tadi duganya, dari trailer 45 detik itu dalam beberapa scene terungkap bahwa dia memiliki anak yang bernama Uta.
Hal itu terbukti dari dirinya yang berkata, walaupun kita terpisah, tetap saja kau adalah putriku. Pertanyaannya, apakah Shanks benar-benar memiliki seorang anak? Sudah kita ketahui dalam cerita utama, kisah Shanks tidak diperkenalkan sama sekali tentang keluarganya, apalagi dia mempunyai seorang anak. Namun secara mengejutkan dalam trailer tersebut, kita disuguhkan kalau Shanks memiliki seorang anak. Jika kita melihat secara genetika, memang benar Uta memiliki hubungan dengan Shanks. Seperti yang terlihat setelah bertemu dengan Uta, Shanks pergi lagi ke lautan untuk menempuh tujuannya. Dan sebelum pergi dari situ, ditunjukkanlah satu adegan yang sangat penuh misteri. Yakni dalam momen itu, sepertinya terjadi kebakaran yang besar. Serta di momen yang sama, Uta menangis histeris ditinggal oleh Shanks tanpa ada suara yang terdengar. Dengan ditahan sosok seorang wanita yang tidak kelihatan siapa. Bisa saja yang menghentikannya adalah ibunya sendiri. Diperkirakan peristiwa itu terjadi ialah sebelum Shanks bertemu dengan Luffy. Mengingat waktu itu Shanks masih memakai topi jeraminya tersebut. Kita menduga setelah itu, barulah Shanks tiba di desa Fuchsia dan kebetulan bertemu dan memberikan topi itu kepada Luffy. Yang berarti kita bisa melihat kurang lebih Uta memiliki umur yang sama seperti Luffy. Bisa lebih tua ataupun lebih muda. Sebaliknya menurut kami, jika benar-benar Shanks memiliki seorang anak kandung, maka sangat tidak etis sekali jika diperkenalkan dalam cerita movie yang biasanya berujung pada non-canon. Selain dari itu, jika Shanks benar memiliki anak, maka Oda pastilah sudah beberapa kali memberikan sedikit clue dalam cerita utama. Sama halnya dengan buah iblis dari Luffy yang ternyata tipe Zoan Langkasan Gatnika. Jadinya kami berpikiran bahwa Uta bukanlah anak kandung melainkan anak angkat. Yang mana bisa saja pada desa dari Uta atau pulaunya ada masalah yang besar. Sehingga pada momen itu secara kebetulan, bajak laut Akagami langsung menyelamatkannya. Dan awal mula itulah kenapa Shanks bisa bertemu dengan Uta. Jika teori kami benar, maka setidaknya tidak akan mengganggu cerita utama dari manganya. Karena karakter penting seperti Shanks, identitasnya harusnya terungkap dalam cerita utama. Jika tidak, maka banyak para fans akan kecewa besar dengan anime ini. Masuk pada poin ketiga, di mana pada poin ini kita menyimpulkan informasi yang menarik pada poster dari kru topi jerami pada movie Red. Informasi ini bukan berasal dari bajunya, melainkan ada tulisan yang berkaitan dengan poster tersebut, dimulai dari urutan Luffy sampai Jinbei. Dari 10 poster tersebut, jika kita merangkum tulisannya, maka akan seperti ini. Saya menang 183 kali berturut-turut, akhirnya semuanya menjadi menarik. Tidak ada gunanya mencoba menghentikan kapten kita. Anda tidak akan pernah melihat keluarga dan teman-teman Anda lagi, dan apakah Anda baik-baik saja dengan itu? Jangan tinggalkan Uta sendirian. Kudengar ada ruangan penuh buku di sana. Mungkin ada sesuatu tentang notasi staf ini. Perubahan apa yang bisa kamu buat? Yang bisa saya lihat sekarang adalah celana dalam. Kalian sepertinya tahu banyak tentang kemampuan anak itu. Lalu dalam poster terakhir yang baru keluar, ialah Shanks disertai tulisan, "Stay out of this", berarti kan jangan ikut campur. Poin pentingnya di sini kita bisa menemukan 3 inti dari 11 poster tersebut. Yang pertama, kita sedikit diberi clue apa konflik yang terjadi pada Uta. Ini sudah terlihat jelas dari tulisan di poster dari Luffy sampai Nami. Kesimpulannya dari kata-kata mereka, kita bisa mengetahui kalau Luffy dan kawan-kawan berencana merubah sudut pandang dari Uta mengenai masalahnya itu, yang merujuk untuk mengubah dunia seperti keinginannya. Belum jelas apa tujuannya itu, kita hanya mengetahui satu informasi dari perkataan dari Shanks, di mana sebelum meninggalkannya, dia berpesan bahwa di dunia tidak ada kesetaraan dan perdamaian. Artinya kita bisa menyimpulkan tujuan dari Uta sebenarnya adalah mewujudkan dunia yang indah dengan perdamaian, tanpa ada kerusuhan dengan lagunya tersebut. Sebab dari itu di poster Nami ada tulisan apakah dia baik-baik saja jika dia melakukan hal seperti itu. Dan disitulah tugas dari Luffy dan kawan-kawan untuk menghentikannya. Maksudnya tidak membiarkan Uta sendirian. Kemudian pada tulisan pada Chopper dan Robin masih kurang jelas arahnya kemana. Pendapat kami mungkin hal ini berkaitan dengan sebuah perpustakaan yang penuh dengan buku tentang permusikan atau semacamnya. Yang mana di situ Uta akan membuat perubahan yang besar dengan kekuatan nyanyiannya itu. Terus pada bagian Brook dan Jinbei kemungkinan menjelaskan tentang sudut pandang dari penonton, yang mana nantinya dalam filmnya akan disajikan sebuah pesta yang penuh dengan pakaian terbuka. Selanjutnya untuk tulisan dari Jinbei, Oda sudah menjelaskan kalau si penonton atau kalian bisa menebak apa kekuatan gadis itu. Tentu saja kita sudah mengetahuinya. Kemampuan dari Uta berfokus pada bermusiknya.
Dan biasanya sebagai villain pastinya dia pemakan buah iblis yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lawannya dengan lagunya tersebut. Terlihat juga sudah ditunjukkan dia seperti mengeluarkan irama yang sangat kuat seperti Hoshoku Haki. Entah itu Hoshoku Haki atau lainnya, pastinya masih termasuk kekuatan buah iblisnya. Dasarnya dari mana, Min? Kok bisa seperti itu? Sebenarnya sudah jelas sih, dari namanya saja sudah menjelaskan kekuatannya itu, yakni uta sama dengan menyanyi. Entah apa efek yang ditimbulkan dalam nyanyiannya tersebut, mungkin bisa mengendalikan lawan, menidurkan lawan, menghipnotis lawan, atau bisa meledakkannya sama seperti uta kata pada anime Naruto. Sedikit informasi nih, pulau yang ditunjukkan dalam teaser tersebut sudah ada foreshadow sejak dahulu. Tepatnya pada episode 420, saat dimana anak kecil menunjukkan gambarnya kepada Robin dan teman-teman lainnya. Dimana selain gambar itu kita sudah melihat semua gambar itu menjadi kenyataan dalam dunia One Piece. Jadi sejak dari dulu, Oda sudah mempersiapkan sematang mungkin sebelum mengeluarkan fakta itu. Sebab dari itulah mengapa dalam hal kecil dunia One Piece, nantinya ada sesuatu yang terhubung. Entah itu bersifat biasa saja sampai ke inti ceritanya. Selanjutnya poster yang paling penting pada film ini, yaitu gambar Shanks dengan tulisan "Jangan ikut campur". Lalu apakah maksud dari tulisan itu? Tentunya kalian sudah banyak mengetahui gerak-gerik dari Shanks. Dan biasanya jika dia serius, maka dia akan bergerak untuk melakukan apapun. Pada movie Red nantinya kita bisa mengetahui Shanks akan keluar dan menghentikan perang yang terjadi. Kemungkinan besar dia akan mencoba menghentikan angkatan laut yang mencoba ikut campur dalam pertarungan dari Luffy. Karena ada satu momen di mana Akainu sangat marah dan kesal. Shanks membiarkan Luffy melakukannya karena ia yakin dia bisa melakukannya. Bila asumsi kami benar, maka kemunculan Shanks dalam film ini tidak akan banyak. Mungkin hanya beberapa dan scene pendek saja. Ya semoga tidak begini, karena seharusnya dalam film ini, cerita berfokus pada kisah dari bajak laut Akagami. Namun jika nantinya cerita berpusat pada Uta, maka banyak fans yang bakal kecewa besar. Mengingat setelah episode 1 sampai sekarang, belum ada sama sekali informasi lengkap mengenai bajak laut Akagami. Well, itu saja unek-unek yang bisa kami lihat dari trailer berdurasi 45 detik tersebut. Bila ada teori dari kami yang kurang berkenan atau melenceng sangat jauh, seperti biasa kalian bisa sanggah saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.